Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini dengan Edi Rahmat, kawan ya. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi cara tentang menebar jala ikan, tetapi dengan kondisi yang medan spot yang sangat sulit, yaitu lebarnya hanya 1 meter. 1 meter lebarnya dan memanjang. Seperti kita ketahui bersama bahwa di spot atau di alam itu kondisi medan tentunya sangat berbeda-beda teman. Jadi tidak harus semua menjala ikan itu menghasilkan yang bulat. Jadi kita mengikuti kondisi alam atau kondisi spot tersebut. Seperti pada kesempatan ini aku membagikan cara bagaimana cara menebar jala yang kurang lebih spotnya hanya 1 meter atau 1 langkah kaki kita teman ya. Bagaimana caranya saya akan membagikan triknya, mari kita simak kurang lebihnya seperti ini teman. Oke ya. Oke kawan, anggap saja di depan kita ini adalah sebuah parit yang lebarnya tak lebih hanya 1 langkah kaki kita atau kurang lebih 1 meter. Anggap saja ada tepiannya adalah tepian parit ya, tentu dari rumput. Sebelah kanan kiri kita anggap serumput di alam luas teman-teman ya. Kita akan coba praktekkan seperti ini teman ya. Ya seperti itu teman-teman ya, ada tarian di bagian belakang ya, jadi tidak mengapa kena sampingnya, karena kalau dalam alam itu tepian parit itu biasanya dari rumput ataupun tanah liat teman ya, jadi tidak kita kenakan sampingnya atau kita tarik seperti ini, seperti itu teman tadi ya, barusan diperagakan ya cara melempar jala di parit yang sempit teman ya, harus bisa semuanya teman. Kita ulangi lagi ya persiapan ini teman-teman, kita persiapan dulu, kita coba lempar lagi. Oke kawan ya, bagian sebelah kirinya sengaja kita masukkan ke siring sebelah kiri, karena kalau di alam itu tepian itu terdiri dari rumput ya, kalau kita tarik juga akan turun jalannya seperti itu teman. Jadi spot yang sempit pun tidak menghalangi kita untuk menjala ikan. Oke, nanti kita akan coba lagi, kita persiapan lagi. Jadi anggap saja ini adalah sebuah parit yang lebarnya 1 meter, lalu kanan kirinya adalah tepiannya terdiri dari rumputan teman ya. Kita akan coba lagi, usahakan nanti di bagian tepi kita agak keluar sedikit teman ya, maksudnya biar kena tepiannya. Kita akan coba ya, 1, 2 ya, seperti itu teman ya, harus kena di tepiannya, karena nanti di situ ada bagian timah yang mengumpul sehingga ikan akan lari ke dalam jaring teman ya, itu tujuannya. Sengaja bagian tepinya itu kita keluarkan sedikit di tepi parit, karena kalau di alam luas itu paritnya tepiannya jelas rerumputan teman. Tujuannya adalah ketika timah dari jala tersebut mengenai rumput, ikan akan lari masuk ke dalam perangkap ikan jala tersebut ya teman. Ya seperti itu juga bisa teman ya, seperti itu juga bisa, jadi bisa banyak sekali gaya yang digunakan ya, jadi tidak harus merta bulat, tapi mengikuti kondisi alam atau kondisi spot yang ada di hadapan kita. Jadi ini perlunya adalah membuat tebaran jala itu menjadi lengkungan memanjang dengan sisi bagian tepi mengenai tepian parit atau terjatuh sedikit di luar parit teman. Biasanya seperti itu teman ya, itu akan baik nantinya ya teman. Seperti ini teman ya, kita tujuannya mengenai bagian parit sedikit, itu sangat berguna untuk menggerakkan ikan yang nyumput ya. Seperti ini, kita akan coba lagi persiapan teman ya. Ya teman, seperti itu, bagian tepiannya kita kasih keluar sedikit agar menjuntai ke bagian tepian rawa, anggap saja itu di luar parit, tepian parit teman ya. Oke, bagaimana kawan-kawan, apakah sudah ada masukan yang bisa diterima? Nanti kita akan coba lagi jelaskan teman-teman ya, mengapa kita jatuhkan di luar parit sedikit ya teman. Oke kawan, jadi intinya adalah menebar jala itu tidak harus selalu bertujuan untuk bulat, tetapi kita intinya melihat spot itu potensi seperti apa dan lebar jala kita seberapa. Karena kalau spot seperti ini yang hanya lebar 1 meter, kalau kita tebar dengan bulat tentu tidak bisa teman ya.
harus menggunakan teknik tersendiri seperti yang saya peragakan tadi teman ya. Di situ ada satu sisi terakhir pada tangan kita, yaitu kita tarik agak keluar menyerupai huruf J kalau kata saya ya. Jadi hingga menciptakan bentuk jala tersebut mengikuti panjangnya ya, mengikuti panjang spot tersebut ya. Jadinya seperti huruf U teman-teman ya, bukan huruf O. Jadi tujuannya adalah tidak membuat bulat, itu karena disengaja. Jadi untuk mengenai tepiannya, mengapa kita keluarkan di tepian sedikit? Tujuannya adalah agar bagian timah yang mengumpul yang keluar tersebut akan nantinya jatuh di tepian dan hingga mengagetkan ikan target kita yang akhirnya akan masuk ke dalam jaring kita. Karena kalau di alam luas itu tepian tersebut adalah rerumputan teman-teman ya. Oke kawan, mari kita pahami bersama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sharing pengetahuan dan pengalaman kita buat teman-teman. Siapa tahu di sana berguna ya, sekedar berbagi informasi dan pengalaman teman. Jadi seperti ini teman ya. Ini adalah lokasi yang sulit, parit luasnya lebarnya hanya 1 meter teman. Tetapi kita harus bisa teman ya. Seperti ini teman ya. Oke, seperti itu juga gak apa-apa teman ya. Jadi tujuannya adalah tetap bisa menebar jala walaupun lokasinya sulit, karena di spot alam bebas itu belum tentu spot itu luas atau lebar, tetapi ada juga spot yang sangat sulit atau hanya lebarnya 1 meter dan sebagainya teman. Tapi kita harus bisa teman-teman ya. Jadi tujuannya tidak semerta-merta harus membuat bulatan dalam lingkaran jala tersebut ya teman. Tergantung spot dan situasi kondisi di alam teman ya. Oke ya teman, begitu juga tidak apa-apa, itu kebiasaan saya teman ya. Jadi kalau menurut saya menyarankan untuk sebagian lebar jala tersebut mengenai tepian, lalu tujuannya adalah untuk menggerakkan ikan. Jadi ikan tersebut nanti ketika akan ada timah yang mengumpul di bagian tepi seperti itu teman ya, itu ikan akan kaget dan kita tarik ke belakang, karena di alam bebas tepiannya adalah rerumputan teman-teman ya. Nah seperti itu ya, memang sengaja dikasihkan sedikit, ujungnya kita kasihkan sedikit di luar lebar spot tersebut teman-teman ya. Tujuannya adalah ikannya supaya lari dan kaget lalu masuk ke dalam jaring kita. Jadi di dalam jaring nanti juga masuk ke jaring, dan yang di luar jaring pun bisa kaget sehingga menabrak jaring dan akhirnya kena di jaring kita bagian luar teman-teman ya. Itu sangat saya rekomendasikan teman-teman. Lalu mengenai bentuk jala yang supaya lonjong tadi adalah kita melakukan penarian tangan di bagian belakang, itu kita tarik menyerupai huruf J teman-teman ya. Jadi nanti kalau ditarik dia tidak membulat tetapi memanjang atau lonjong ya. Nanti kita coba kita tarik sedikit bagian tangan sebelah kanan kita ya. Nanti hasilnya akan seperti itu teman, lonjong. Dan bagian tepian jala harus kalau bisa mengenai tepiannya di tepian parit teman-teman ya. Seperti ini kurang lebihnya. Mari kita berbagi teman-teman ya, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan teman bisa mengambil hikmahnya ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.